Oke guys, jumpa lagi dengan saya kawan ngopi. Oke, langsung saja segera siapkan kopi-kopi Anda dan saya akan menemani hari santai Anda dengan menceritakan alur cerita film-film yang penuh dengan eksotis. Tentunya cerita-cerita yang akan saya bawakan akan membuat kawan-kawan semua traveling menuju suatu surga yang dijanjikan. Oke, langsung saja bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe dan share kepada kawan-kawan yang belum tahu tentang channel yang seru ini guys. Langsung saja kita masuk kepada alur ceritanya. Oke guys, seperti biasa kita akan membahas tentang film-film yang seru ya guys. Tentunya kali ini saya akan menceritakan film yang sangat seru yang membuat Anda berada pada suasana kehidupan yang sangat asik ya guys. Oke kawan kopi, segera siapkan secangkir kopi Anda dan siapkan cemilan ringan Anda agar Anda lebih bisa menikmati cerita yang saya bawakan. Langsung saja kita masuk kepada alur ceritanya guys. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Love Affair. Film ini rilis pada tahun 1939, kemudian dibuat ulang pada tahun 1957. Film ini disutradarai oleh Michael Carey dan ditokohi oleh peran utama yaitu Irene, Charlie, dan Dale. Jadi begini alur ceritanya guys. Pada film ini diceritakan tentang seorang perempuan cantik yang menikahi seorang laki-laki kaya yaitu Dale. Dale bukanlah seorang pria yang tampan, namun dia cukup kaya dan cukup berpengaruh di kotanya guys. Jadi Dale ini seorang laki-laki yang sangat sibuk. Dia sangat sibuk dalam mengurusi bisnis dan pekerjaannya, sehingga Irene seringkali merasa kesepian dan diabaikan oleh Dale. Dan Dale pun merupakan laki-laki yang sombong dan kerap kali menganggap Irene hanya sebagai pelampiasan nafsu seksnya semata guys. Suatu ketika, Irene dan teman-temannya sedang berada di pabrik konveksi. Mereka sedang asik melihat-lihat produk dan desain baru yang dikeluarkan oleh konveksi. Kemudian, tiba-tiba datanglah seorang pria. Pria tersebut cukup muda dan tampan. Kemudian, Irene dan teman-temannya pun melihat. Irene terpukau dan terpesona dengan ketampanan pria tersebut, guys. Kemudian, Irene berusaha mendekati dan mencoba mengajaknya mengobrol dan berkenalan. Ternyata pria tersebut bernama Charlie. Charlie adalah seorang pemuda yang bekerja di konveksi tersebut sebagai tukang servis mesin jahit. Di hari-hari berikutnya, Dale kembali melakukan kebiasaan buruknya. Dale seringkali mengajak teman-temannya ke rumah untuk bermain judi dan berpesta. Sementara Irene dijadikan sebagai pelayan mereka untuk membawakan makan, minuman, dan Dale seringkali membuat Irene merasa tersinggung. Bahkan Dale seringkali melecehkan Irene. Ia menepuk pinggul Irene di hadapan kawan-kawannya, menciumnya, dan mentertawakan Irene semaunya di hadapan teman-temannya guys. Singkat saja langsung masuk pada cerita berikutnya. Keesokan harinya ketika Irene baru saja pulang dari membeli sesuatu di luar, tidak sengaja dia menjatuhkan sebuah majalah. Di majalah tersebut menceritakan tentang Dale yang sedang dekat dengan perempuan lain. Dan Irene pun bersedih dan marah guys. Kemudian Irene segera masuk ke rumahnya. Irene mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut, sehingga Dale pun mengobrol bersama Irene.
Di sana Irene berusaha mempertanyakan kepada Del tentang apa yang dikabarkan oleh majalah tersebut. Del pun berkelit dan menjawab bahwa itu hanyalah pendekatan urusan bisnis semata. Irene terus saja mempertanyakannya, sehingga Del pun membentak Irene. Irene pun terdiam dan tak mampu untuk berkata-kata lagi, guys. Pada suatu hari, Irene sedang menjahit. Tiba-tiba mesin jahitnya rusak. Ia berusaha memperbaikinya. Namun, tiba-tiba ia ingat dengan seorang laki-laki yang bertemu dengannya di sebuah konveksi. Dan ia pun segera memanggil lelaki tersebut untuk membenahi mesin jahitnya. Charlie datang dan masuk ke rumah Irene. Dia bersegera untuk membenahi mesin jahit Irene. Irene duduk tepat berada di samping Charlie ketika Charlie sedang serius membenahi mesin jahit milik Irene. Namun di tengah-tengah Charlie sedang membenahi mesin jahit milik Irene memperlihatkan kemolekan kaki dan pahanya, guys. Charlie pun diam-diam meliriknya. Dia meliriknya dengan birahi karena paha dan betis Irene sungguh molek. Berlanjut, Charlie membenahi mesin jahitnya. Tiba-tiba, Irene menyelonjorkan kakinya ke tempat duduk Charlie. Charlie pun semakin berdebar-debar dan semakin birahi, guys. Berjalannya waktu, tiba-tiba Irene menyuruh Charlie untuk membuka baju. Karena sudah sangat birahi, Charlie tidak berpikir panjang lagi untuk membuka bajunya. Kemudian, setelah semuanya dibuka, Charlie berpikir bahwa dia akan melakukan mantap-mantap dengan Irene. Ternyata Irene hanya ingin melihat kemolekan tubuh Charlie. Irene hanya ingin mengecek bagaimana mulus dan seksinya tubuh Charlie. Irene pun menyuruh Charlie untuk datang di keesokan harinya, guys. Di keesokan harinya, Charlie datang dengan sangat tergesa-gesa. Ia tentunya sudah dengan perasaan yang sangat birahi berapi-api. Setibanya di rumah Irene, dia mengetuk langsung rumah Irene dan Irene membuka pintunya dari bagian samping. Wow, Charlie melihat Irene sudah mengenakan pakaian yang seksi dan bersiap untuk tempur, guys. Masuklah Charlie ke rumah Irene dan mereka segera berpelukan. Mereka berpesta, kemudian mereka melakukan wi-wi dan mereka pun berdansa dengan ceria, guys. Di keesokan harinya pun sama. Ketika Del sudah berangkat bekerja, Charlie datang. Charlie datang dan bermain bersama Irene. Mereka wi-wi, mereka mantap-mantap. Mereka bersenang-senang di dalam rumah Del. Kemudian setiap hari mereka terus melakukannya begitu, guys. Suatu ketika, Irene mengajak Charlie pergi ke sebuah taman. Irene berkata kepada Charlie bahwa dia sudah merasa tidak nyaman dengan keadaan kalau Charlie harus pulang pergi dari rumahnya. Dia takut tetangga-tetangga melihat dia pulang pergi dari rumahnya. Kemudian Irene pun memiliki sebuah ide untuk menempatkan Charlie di loteng rumahnya. Di loteng rumahnya, Irene mempersiapkan sebuah kamar kecil agar Irene dapat bertemu dengan Charlie setiap waktu ketika Del sudah berangkat bekerja. Dan di taman itu juga, Irene menyampaikan kepada Charlie bahwa dalam beberapa waktu Charlie jangan dulu ke rumah, karena di rumah akan mengadakan sebuah pesta tahunan yang kerap diadakan oleh Del. Ketika pesta sudah selesai, Charlie pun datang ke rumah Irene. Dia mengetuk pintu. Irene membukakan pintu. Irene mengenakan pakaian yang begitu seksi. Charlie pun begitu birahi dan rindu kepada Irene.
Dia memeluk Irene dan mengangkatnya ke suatu tempat yang sudah disiapkan oleh Irene. Setibanya di tempat, Irene menunjukkan kamar tempat Charlie harus tinggal di rumahnya. Di sana, mereka berdua merencanakan banyak hal. Kemudian, sementara Charlie sedang membersihkan tempatnya, Irene sudah tidak kuat menahan birahi. Dia membuka bajunya dan mereka wig dance. Irene dan Charlie menikmati hari-harinya di rumah tersebut tanpa diketahui oleh Dale. Kemudian, Charlie berdansa dengan Irene, mandi bersama, sekaligus wig di kamar mandi. Kemudian, Charlie pun mengeluarkan semua obsesinya sebagai orang kaya. Dia mencobai satu persatu baju yang dimiliki oleh Dale. Kemudian, dia melihat buku-buku yang ia sukai, dan dia merokok dan dia meminum minuman yang mahal di sana. Seketika, ketika Irene dan Charlie sedang makan, tiba-tiba Dale datang mengetuk pintu. Charlie dan Irene pun kelagapan. Mereka kaget, sehingga segera saja Irene mengajak Charlie untuk naik ke atas loteng ke tempat tersembunyi yang sudah disiapkan oleh Irene. Kemudian, Irene pun menyambut Dale dengan baik. Dale datang dan berada di rumah. Kemudian, Dale memberikan sebuah kalung yang mewah dan istimewa kepada Irene. Irene tampak senang. Dia mendapatkan sebuah kalung yang mahal dan mewah. Dan Dale berkata kepada Irene bahwa Dale akan mengajaknya ke sebuah pesta yang cukup besar. Pada malam harinya, Dale dan Irene pun pergi ke pesta tersebut. Irene tampak sangat cantik sekali tentunya guys, dan Dale tampak sangat senang sekali. Mereka pun duduk berdua menikmati pesta. Kemudian Irene mengajak Dale untuk berdansa. Namun Dale sangat kaku sekali, dia tidak bisa berdansa. Namun Dale dan Irene memaksakannya. Mereka berdua berdansa. Ketika mereka berdua berdansa, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menarik Irene untuk berdansa bersama. Irene pun menyepakatinya dan Dale pun dilepaskannya. Dale pun merasa tersinggung. Dia melihat di sana Irene sedang berdansa dengan seorang laki-laki lain, sementara dia sedang berada di situ. Dale marah dan tersinggung. Kemudian Dale menarik Irene untuk mengajaknya pulang. Setibanya Dale dan Irene di rumah, ternyata Charlie sedang bersantai di rumahnya, duduk, merokok, dan minum minuman mahal yang dimiliki oleh Dale. Dan Dale pun melihat Charlie. Seketika Charlie segera berlari dan meninggalkan rumah tersebut. Dale mengambil pistol dan hendak menembak Charlie. Namun Dale tidak mendapati Charlie untuk ditembak karena Charlie lari begitu cepat. Dan Dale pun tidak begitu curiga dengan keadaan. Dia hanya menganggap bahwa Charlie adalah seorang perampok yang belum sempat bereaksi, yang kemudian diketahui oleh Dale. Di pagi harinya ketika Dale sudah berangkat bekerja, Charlie datang. Ternyata Irene mengkhawatirkan Charlie sejak tadi malam guys. Irene pun menampar dan memarahi Charlie. Kemudian mereka bersenggama lagi guys. Di malam harinya, Dale mengajak Irene untuk berpesta lagi. Kemudian Dale dan Irene pun berangkat dan berpesta untuk menembus rasa bersalah Dale terhadap Irene. Dale merasa ada yang tidak baik di dalam hubungan mereka berdua. Namun ternyata di sana ada Charlie yang sedang menyamar. Dan Irene pun terus melirik Charlie.
sehingga kecurigaan Del pun semakin memuncak. Del marah. Del semakin curiga bahwa Charlie dan Irene sedang berselingkuh. Kemudian Del pun mencaci maki Irene di tempat tersebut. Del mencaci maki sementara orang-orang di sana melihat mereka berdua bertengkar, dan kemudian Del mengajak Irene pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, pertengkaran terus saja terjadi. Percekcokan besar dilakukan oleh Del dan Irene. Mereka saling melempar dan saling memukul. Sementara ketika Del mencekik leher Irene, tiba-tiba datanglah Charlie dari atas. Dia menodongkan sebuah pistol kepada Del, dan kecurigaan Del pun pecah bahwa benar Charlie dan Irene sudah lama berselingkuh, dan Charlie pun tinggal di rumah Del beberapa lama. Kemudian Del mencoba merayu Irene agar Charlie melepaskan pistolnya. Namun ternyata Irene tetap saja kekeh dan dia tidak mau kalah, sehingga pertengkaran pun terjadi lagi antara Del dan Irene dan juga Charlie. Del dan Charlie berkelahi. Kemudian dengan terpaksa Charlie harus menembakkan pistolnya kepada Del. Tiba-tiba Del pun mati karena tertembak oleh Charlie. Charlie dan Irene pun merasa gugup. Mereka merasa ketakutan, mereka cemas. Kemudian Charlie pun mengambil sikap dengan cepat. Ia menarik Irene, menamparnya dengan kuat dan memasukkan Irene ke sebuah lemari. Dia mendesain ini sebagai sebuah perampokan, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa mencurigainya. Kemudian Charlie pergi dan Irene pun terkurung di dalam lemari. Polisi pun datang. Polisi mengecek semua ruangan. Polisi mengeluarkan Irene dari lemari. Kemudian polisi mengecek jenazah Del. Di sana polisi menemukan dompet yang dimiliki oleh Del masih berisi banyak uang, dan di rumahnya tidak ada satupun barang-barang yang hilang. Dan polisi mencurigai bahwa ini bukanlah suatu perampokan, sebab tidak ada satupun barang yang hilang. Setelah semuanya dibereskan oleh polisi, Charlie pun datang, dan Charlie berpelukan dengan Irene. Mereka berdua sangat cemas sekali. Di keesokan harinya, Irene pun dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dan interogasi. Setelah dari sana, ternyata Irene dan pengacaranya sudah bersekongkol untuk memindahkan harta yang dimiliki oleh Del ke tangan Irene, dan pengacaranya pun berhasil membuat surat penyerahan harta terhadap Irene. Kemudian Irene pun sangat senang dan pengacara pun sangat girang. Ketika mereka berdua sedang berbincang, pengacara tersebut birahi terhadap Irene. Dia sangat tertarik pada kemolekan Irene, dan dia memiliki obsesi untuk bisa wiwi dengan Irene. Karena Irene sudah merasa dibantu oleh pengacaranya tersebut, kemudian Irene pun menerima ajakan pengacaranya untuk melakukan pembuahan bersama. Irene dan pengacaranya pun wiwi bersama. Dan Charlie mendengar kejadian tersebut dari atas loteng. Charlie turun ke bawah dan melihat Irene sedang berada di posisi atas pengacara tersebut. Irene bergoyang-goyang dan Charlie tidak mampu berbuat apa-apa, hanya merasakan suatu kekecewaan. Charlie pun naik lagi ke atas. Lanjut ceritanya, Irene dan Charlie pun berpindah rumah. Mereka pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Kemudian pengacara itu pun tidak mengetahuinya. Tiba-tiba dia datang ke rumah Irene dengan harapan dia bisa melakukan wiwi dengan Irene. Ternyata rumah tersebut hendak dijual oleh Irene. Pengacara itu pun kecewa, obsesinya tidak tersampaikan, guys. Akhirnya pengacara itu marah dan dia menemui pihak kepolisian dan menyerahkan juga melaporkan Irene bahwa
mereka telah membunuh Dale sebagai suaminya dan mereka menjual semua harta yang dimiliki oleh Dale. Sementara Charlie dan Irene berada di rumah barunya, tiba-tiba terdengarlah suatu telepon masuk dan Irene pun mengangkat telepon tersebut. Ternyata telepon tersebut adalah suatu telepon yang berasal dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian menjelaskan kepada Irene bahwa pengacaranya telah menyerahkan barang bukti dan telah melaporkannya terkait dengan pembunuhan Dale yang dilakukan oleh Irene dan Charlie. Kemudian Irene dan Charlie pun merasa cemas. Mereka gelagapan, mereka ketakutan. Kemudian Irene dan Charlie berusaha untuk mencari jalan keluar dari sebuah persoalan tersebut. Irene dan Charlie pun menemui seorang pengacara. Pengacara tersebut menyanggupinya. Kemudian Irene menemui pengacara tersebut untuk berterima kasih. Ternyata pengacara tersebut juga birahi terhadap Irene. Karena Irene sudah tidak memiliki uang dan Charlie pun begitu, Irene memberikan sebuah jam Rolex terhadap pengacara tersebut. Pengacara tersebut menerima Rolex dan melihatnya, dan dia tidak tertarik dengan Rolex yang diberikan oleh Irene. Pengacara tersebut malah lebih tertarik terhadap kemolekan yang dimiliki oleh Irene. Wah, semua lelaki tertarik kepada kemolekan Irene. Irene memang seksi dan cantik, guys. Langsung saja karena Irene tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tidak memiliki uang untuk menyewa seorang pengacara, Irene pun menerima ajakan seorang pengacara tersebut untuk melakukan wig-wig. Dan pengacara tersebut dan Irene pun berdansa. Mereka berdansa bermesraan, dan ketika mereka hendak melakukan pembuahan, ketika proses pembuahan pun sedang dilakukan, tiba-tiba Charlie datang dari atas dengan menodongkan sebuah pisau. Ia menodongkan pisau tersebut kepada pengacara. Ia merasa cemburu kepada pengacara tersebut. Kemudian pengacara tersebut disuruhnya duduk dan perlahan pengacara tersebut berkelit, kemudian dia lari. Irene pun kecewa kepada Charlie. Mereka berdua bertengkar. Tidak lama kemudian datanglah polisi-polisi ke rumahnya menangkap Irene dan Charlie. Mereka berdua pun dibawa ke sebuah penjara. Mereka berdua sangat menyesali perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian mereka berdua pun bersedih. Suatu ketika persoalan ini lanjut kepada pengadilan. Di pengadilan ternyata Irene dibantu oleh pengacara yang hendak melakukan wig-wig terhadapnya. Dan Charlie pun dibantu oleh pengacara yang lain. Dan pengadilan menetapkan bahwa Irene tidak bersalah, sedangkan Charlie lah yang bersalah. Sehingga Charlie diputuskan untuk dipenjara. Mendengar keputusan tersebut, Irene sangat kecewa, Irene sangat bersedih. Kemudian Irene pun tak mampu berbuat apa-apa dan dia hanya bisa melihat Charlie dibawa oleh pihak kepolisian ke dalam penjara.